너무 씻어. 냄새 날지 집애야. 아플까? 무던이도 뛰어다녔지. 아니야. 친구가 다운받고 안 죽은 거야. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fantasy of the God. Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal cerita pada sebuah sekolah SMA, dua orang siswa sedang latihan drama teater. Wanita yang terbaring itu adalah pemeran utamanya yang bernama Sunhwa, berkarakter gadis imut yang ceria. Mereka sedang berlatih memerankan peran Romeo dan Juliet. Mereka terkejut saat melihat jam menunjukkan pukul 12 siang. Rupanya mereka akan mengikuti casting drama teater. Namun sesampainya di sana ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena mereka keasikan latihan, akhirnya mereka ketinggalan casting. Sahabat Sunhwa yang ingin sekali mengikuti itu merasa kecewa hingga menangis. Kemudian Sunhwa menghiburnya dengan naik ke atas panggung dan memerankan peran Juliet. Tanpa sengaja seseorang melihatnya dari kejauhan yang mana ia adalah perekrut klub drama sekolah. Setelah menanyakan namanya, lalu ia pergi meninggalkannya. Sunhwa yang ingin mengikutinya namun gagal karena pintunya terkunci. Kemudian ia ditraktir sahabatnya untuk makan. Setelah makan, mereka berpisah untuk pulang. Sunhwa yang pada saat itu nampak lelah dan perutnya kenyang, ia pun tertidur lelap di busnya. Ia tidur pulas hingga ke ruang angkasa. Ia terbangun saat bus mengerem mendadak. Sunhwa mempunyai keluarga yang lengkap dan harmonis. Mereka bercanda di saat makan malamnya. Di pagi hari, teman laki-laki Sunhwa datang dan memanggil ibu ayahnya sebagai mertua. Rupanya ia datang untuk meminta tolong kepada Sunhwa untuk mencatok rambutnya yang keriting. Laki-laki itu sepertinya menyukai Sunhwa. Saat ia mengintip Sunhwa di kamarnya, ia terkejut saat seseorang berbicara kepadanya. Sunhwa berangkat ke sekolah bersama kakaknya. Ia berlari agar dapat segera tidur di busnya. Di dalam bus, sepasang siswi membicarakan kakaknya, dan nampaknya kakak Sunhwa sedang menjadi bahan pembicaraan. Sesampainya di sekolah, pelajaran pun berlangsung. Sunhwa yang mengantuk pada saat itu seperti mendengarkan dongeng dari gurunya. Akhirnya ia pun tertidur di kelas. Kemudian ia terbangun saat merasa lapar. Seperti biasa di sekolah selalu ada yang menjadi idola. Idola di sekolah itu bernama Hanam. Ia adalah senior dari Sunhwa. Sunhwa dan sahabatnya melihat Hanam dari kejauhan. Sambil melihatnya, sahabatnya itu tak sengaja membicarakan kakaknya. Sunhwa pun berubah jadi sinis. Kemudian pengumuman lolos casting pun ditempel di mading. Sahabat Sunhwa kecewa karena tidak masuk dalam daftar. Namun di situ tertulis nama Sunhwa menjadi Juliet. Lalu Sunhwa ingin bertemu dengan Soyun. Di sana ia juga ingin bertemu dengan Hanam. Hanam pada saat itu sedang ganti baju. Sunhwa mengatakan bahwa ia tidak ingin memerankan Juliet karena ketidakpercayaan dirinya. Namun ia ditahan oleh Hanam dan meminta Sunhwa untuk tetap menjadi Julietnya. Kemudian sahabatnya pun memintanya untuk tetap mengikuti drama itu karena ia menyukai Hanam. Ia tidak suka jika orang lain yang menjadi Julietnya. Dari kejauhan, ia melihat kakaknya yang berjalan sendiri dan nampak sedih. Sepulang sekolah, ia bertemu dengan teman keritingnya di tempat dindong. Lalu mereka pun asik bermain dindong. Setelah itu di rumah Sunhwa melatih perannya sebagai Juliet. 사랑이라는 거 알았다면, 야, 붉은 피를 포기할 줄 알았다면. Di hari berikutnya, Sunhwa juga mulai latihan di sekolah. Hanam pun datang untuk latihan. Sebagai sutradara, Soyun membagikan dialog. Soyun memanggil Sunhwa untuk menanyakan kesiapannya, dan ia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rupanya Soyun mempercayakan peran Juliet kepadanya. Saat pulang sekolah, si rambut keriting telah menunggunya. Tiba-tiba Hanam muncul dan mengantarkannya menggunakan motor. Di perjalanan, motornya mogok.
Di sini Sunhwa mulai memperhatikan Hanam. Sesampainya di rumah, Sunhwa memberitahukan kepada Hanam bahwa sahabatnya menyukainya. Hanam mengatakan untuk memperkenalkannya saat latihan besok. Sunhwa tiba-tiba mengatakan alam semesta sambil menunjuk langit. Hanam melihat tingkah anehnya. Sunhwa menjelaskan jika tiba-tiba sepi. Menurut dia, jika mengatakan alam semesta akan membawanya ke dimensi keempat. Hanam pun terheran-heran. 내일 보자라는 말이 참 좋더라. 내일 봐요. Sunhwa menggosok punggung ibunya saat mandi. Ia bertanya mengapa tubuhnya seperti itu. Ibunya lalu menyuruhnya untuk segera mandi. Di sekolah, Sunhwa pergi ke kelas kakaknya membawakan bekal. Di sana ia bertemu dengan Soyun. Kakaknya pada saat itu tampak tak senang. Sepulangnya, rupanya Soyun telah berada di rumahnya, bermaksud untuk belajar bersama kakaknya. Sunhwa pada saat itu diminta oleh kakaknya untuk pergi dan tidak mengganggu proses belajar mereka. Soyun yang pada saat itu merasa kasihan dan memberikannya permen. Di kemudian hari, saat Sunhwa sedang lari-lari, ia melihat Hanam di atas gedung sekolah. Ia terlihat sedang merenung. Lalu Sunhwa menghampirinya dan kemudian Sunhwa yang pada saat itu mengikuti Hanam pergi, lalu ia diajak ke tempat rosok. Ia mengobrol sambil bermain trampolin. Saat perjalanan pulang, Sunhwa dipanggil oleh si keriting dan menanyakan mengapa akhir-akhir ini Sunhwa sering pulang terlambat. Ia selalu menunggu saat Sunhwa pulang sekolah. Keesokan harinya Sunhwa latihan untuk dramanya nanti. Kemudian ayahnya tiba-tiba datang dan menemaninya latihan. Ia menjelaskan bahwa ia sedang stres karena harus menghafalkan dialognya dalam waktu 3 minggu. Di samping sekolah, Sunhwa dan sahabatnya sedang membicarakan Hanam. Lalu semua membawa sahabatnya itu untuk menemui Hanam. Sebagai penggemar beratnya, ia mengetahui kesukaan Hanam. Setelah itu Hanam merangkulnya dan mengajaknya pergi bersamanya. Lalu scene kemudian berpindah pada suatu tempat yang asing, yang mana Sunhwa berpakaian astronot dan berada di Mars. Di padang pasir itu ia melihat Hanam yang sedang tergeletak, lalu menyadarkannya. Kemudian sebelum latihan, Sunhwa membersihkan meja sutradara. Lalu ia tertuju pada loker Hanam dan membukanya. Ia terkejut saat Soyun tiba-tiba datang. Soyun mengukur badan Sunhwa untuk membuatkan kostum. Soyun lalu terdiam saat ia mengukur dadanya. Mungkin sudah lagi sih ya. Soyun mulai memperhatikan Sunhwa. Lalu Hanam datang dan menunjukkan aktingnya sebagai Romeo. Ia juga mencium tangan Sunhwa. Di sini Soyun terlihat tidak suka. Kemudian saat Sunhwa membersihkan kelas sambil mengobrol bersama sahabatnya, ia lalu membayangkan sedang bersama Hanam. Suasana pada saat itu sedang membuatnya nyaman. Angin sepoi dan pohon yang rindang membuat Sunhwa kemudian berteriak. Di suatu tempat, ia mencari dan menemukan Hanam yang sedang bersantai sambil dengerin musik dan tertidur. Sunhwa pada saat itu memperhatikan Hanam. Sepulangnya ia bertemu si keriting. Ia mengatakan bahwa ia telah menjadi monster. Ada yang berbeda kepada dirinya. Di malam itu rupanya Hanam telah menunggu di depan rumah Sunhwa. Rupanya mereka hendak pergi berkeliling kota. Pada malam itu hujan sedang turun. Singkat cerita, Sunhwa duduk bersebelahan dengan Soyun. Ia tertidur di pundak Soyun. Di kelas saat berdoa sedang berlangsung, Sunhwa mengeluh bahwa ia sedang sakit. Namun kata dokter bahwa dia baik-baik saja. Sunhwa mengatakan bahwa ia merasakan pusing di kepalanya seperti mendengar suara daun. Setelah itu Sunhwa pergi ke kelas Hanam. Lalu ia memperhatikan Hanam yang sedang membaca buku. Saking terlenanya, guru pun datang. Ia lalu berpura-pura menjadi murid di kelas itu. Hanam pun tersenyum melihatnya. Hanam memotong rambut Sunhwa. Sunhwa lalu meminta untuk latihan drama hanya berdua dengannya. Hanam menyetujuinya dan mengajukan syarat kepadanya untuk berjanji tidak akan jatuh cinta kepadanya. Sunhwa hanya terdiam mendengar hal itu. Singkat cerita, Sunhwa telah berada di rumah si keriting. Ia melamun di depan meja komputernya. Si keriting yang tidak mengira Sunhwa ada di kamarnya. Ia merasa malu karena pada saat itu ia sedang melihat video enak-enak di komputernya. Sunhwa lalu menggoda si keriting, mengatakan manakah yang lebih seksi antara yang di komputer itu ataukah dirinya. 드디어 나의 마음을 받아주기로. 보면 막 흥분돼? 아직 본 적 없잖아. 왕뷰? Pada saat itu, Sunhwa juga menanyakan apa arti cinta pada si keriting.
Jawaban si keriting tidak membuat Sunhwa puas. Lalu di tempat latihan, Sunhwa diminta Soyun untuk berlatih aktingnya. Tetapi Sunhwa tidak fokus karena Hanam tidak berada di sana. Latihan pun berlanjut di luar sekolah. Mereka juga membuat tenda karena mereka akan menginap. Pada malam hari terlihat Sunhwa dan Hanam berada di satu tenda. Soyun yang akan masuk tenda lalu berhenti karena melihat Hanam dan Sunhwa berciuman. Keesokan harinya, mereka melakukan gladi bersih. Soyun yang melihat adegan Romeo dan Juliet nampaknya tidak suka. Soyun meminta Sunhwa untuk mengulang-ulang pada aktingnya. Merasa Sunhwa dikerjain, Hanam pun melanjutkan dialognya. Tetapi Soyun memintanya untuk berhenti. Lalu tiba-tiba ia mengamuk dan pergi. Kemudian Hanam menghampiri dan menghentikan amukannya. Sunhwa menanyakan apa yang telah terjadi, tetapi Hanam merahasiakannya. Setelah itu Sunhwa pun terdiam dan hari-harinya tak bersemangat. Saat cuaca indah, ia selalu pergi ke atas gedung sekolah untuk mengambil gambar. Lalu tiba-tiba Hanam datang dan mengajaknya pergi ke pantai. Di sana mereka latihan untuk drama teater sekolahnya. Mereka juga mempraktekkan adegan ciumannya. Lalu Sunhwa melihat suatu album yang berisi foto Hanam dan Soyun. Karena merasa Soyun telah cemburu dengannya, ia memberikan foto tersebut dan jepitan rambut yang diberikan Hanam kepada Soyun. Kemudian scene berpindah pada saat dulu Hanam bersama Soyun. Dijelaskan bahwa dulu mereka mempunyai perasaan namun Soyun tidak dapat menerima perubahan dirinya, sehingga membuat hubungan di antara mereka gantung. Hanam mengatakan kepada Soyun bahwa setelah pertunjukan ia akan berangkat ke New York dan menanyakan untuk ikut bersamanya. Kemudian tiba di hari pementasan. Sunhwa yang pada saat itu galau memutuskan untuk menerima kenyataannya. Hanam terkejut saat pameran Juliet bukan Sunhwa melainkan Soyun. Ternyata Sunhwa telah meminta Soyun untuk kembali kepada Hanam. Sunhwa yang saat itu patah hati berusaha menguatkan dirinya. Setelah itu Hanam menemuinya di malam hari dan memberikan permen beserta celengan babinya. Di sini secara tidak langsung Hanam telah berpamitan dengannya dan tidak mengatakan sampai jumpa seperti yang biasa ia katakan. Sunhwa yang semakin sedih dan merasa hal yang sulit baginya, berusaha untuk melupakan dan menjalani hari-hari dengan ceria kembali. Karena cinta tak harus memiliki dan film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.